Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-7 yaitu tentang bootstrap. Jadi sejauh ini kita telah mempelajari bagaimana cara membuat website dengan menggunakan HTML dan CSS. Jadi kita membuat struktur HTML-nya, lalu kita menggunakan CSS untuk menselect elemen-elemen yang ingin dirias. Jadi kita menselect sesuai dengan selektor yang kita pilih. Nah, salah satu penggunaan dari selektor itu, kita bisa memilih selektor berdasarkan kelasnya. Nah, kan kita mendesain CSS misalkan berdasarkan kelas. Nah, dengan menggunakan Bootstrap, CSS-nya itu bisa dibilang sudah dibuatkan. Jadi kita tinggal menggunakan. Menggunakannya bagaimana? Kita tinggal menggunakan kelas-kelas yang sudah didefinisikan oleh si Bootstrap. Nah, jadi Bootstrap itu apa? Jadi Bootstrap itu merupakan suatu front-end framework di sini, di mana digunakan untuk membangun web dengan cepat dan mudah. Dan juga Bootstrap memberikan kita kemudahan dalam membuat website yang responsif. Nah, mengapa kita menggunakan Bootstrap? Jadi Bootstrap ini mudah untuk digunakan, memiliki fitur yang responsif, pendekatan mobile first, lalu kemudian kompatibel terhadap banyak browser, terutama browser yang modern. Nah, perhatikan di sini mudah untuk digunakan dengan syarat memiliki basic knowledge HTML dan CSS, di mana telah kita pelajari di 6 pertemuan sebelumnya. Jadi, kita bisa menggunakan Bootstrap ketika kita mengetahui basic dari HTML dan CSS. Lalu, fitur dari Bootstrap itu responsif. Jadi, CSS yang dibuat, jadi sistemnya CSS-nya bisa dibilang sudah dibuatkan oleh Bootstrap, jadi kita tinggal menggunakan. Nah, itu sudah di-adjust, disesuaikan dengan tampilan mobile, tablet, dan juga desktop. Lalu memang pendekatannya ini mobile first. Jadi mobile first style di sini merupakan bagian dari core framework-nya sendiri. Nah, dengan Bootstrap, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, dan Opera itu disupport. Jadi tidak ada masalah. Jadi pada minggu kali ini saya tidak menjelaskan secara detail tentang Bootstrap, tetapi lebih ke pengenalan apa itu Bootstrap. Karena Bootstrap ini akan sangat sering digunakan karena memang dapat membantu membuat website dengan waktu yang lebih cepat. Nah, untuk menggunakan Bootstrap, kita bisa menentukan terlebih dahulu versi yang diinginkan. Nah, untuk saat ini versi 4 adalah versi yang stable, bisa diakses di web ini. Nah, ada juga versi yang terbaru, tapi masih di fase development, sedang dibangun. Nah, ini bisa mengakses versi 5 di sini. Nah, tetapi sebagai pembelajaran, kita gunakan versi yang stabil saja. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Bootstrap? Nah, kita bisa menggunakan Bootstrap dengan dua cara di sini. Bisa kita masukkan Bootstrap 4 ini dari CDN, nanti akan dibahas. Lalu bisa juga di-download file-file Bootstrap-nya itu dari website resminya, laman resminya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dengan menggunakan CDN. CDN itu sendiri adalah Content Delivery Network. Yang dimana ketika kita ingin menggunakan Bootstrap 4, kita bisa dengan mudah tinggal memasukkan baris yang ada di sini di project web kita. Nah, perhatikan di sini style sheet. Nah, style sheet-nya sudah disediakan di sini oleh Bootstrap. Lalu Bootstrap juga
bergantung terhadap beberapa library, terutama di sini jQuery library untuk Bootstrap 4. Nah, saya dengar di Bootstrap 5 sudah tidak bergantung lagi dengan jQuery library ini. jQuery library ini sendiri merupakan library JavaScript yang sempat sangat populer pada waktu itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, sudah semakin banyak library yang populer. Jadi jQuery bisa dibilang sudah mulai ditinggalkan di sini. Jadi di Bootstrap 5 sudah tidak digunakan lagi. Kemudian di sini ada Popper.js dan juga di sini JavaScript dari Bootstrap itu sendiri. Nah, di sini kita akan coba membuat web page dengan Bootstrap 4. Nah, pertama kali yang perlu dipastikan ya kita membuat HTML5 doctype seperti biasa. Bisa dibuat seperti ini. Nah, di sini sebagai tambahan aja length sama dengan n di sini memberikan informasi language yang digunakan. Nah, English. Kemudian meta charset di sini yaitu menggunakan set karakter apa yang kita gunakan di web kita, misalkan di sini UTF-8. Nah, ini hal-hal yang baku ya untuk digunakan di kita. Mungkin yang ingin mengetahui UTF-8 bisa di browsing lebih jauh. Jadi di sini cukup ditulis seperti ini. Nah, lalu karena Bootstrap ini mobile first pendekatannya, nah agar responsif dengan mobile device, kita butuh menambahkan meta viewport di sini. Meta, elemen meta, viewport, content. Nah, ini script yang di sini ditambahkan juga di web yang akan kita bangun. Nah, perhatikan ketika kita membuat dengan Visual Studio ya, kan ada template-nya itu. Nah, itu secara otomatis sudah dibuatkan seperti ini. Nah, di mana width sama dengan device width di sini itu akan membuat lebar dari halaman menyesuaikan dengan lebar dari layar yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian initial scale sama dengan 1, ini zoom levelnya. Jadi zoom levelnya ketika pertama kali di load. Nah, zoom levelnya 1. 1 kali itu berarti tidak di zoom, yaitu kondisi awalnya. Nah, di sini perhatikan. Jadi Bootstrap 4 di sini butuh suatu containing element atau kita sebut sebagai container untuk membungkus konten-konten Bootstrap yang ingin kita masukkan. Nah, untuk memberikan efek container terhadap site kita, itu bisa memberikan kelas .container di sini. Jadi sistemnya itu CSS-nya itu memang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita tinggal membaca dokumentasinya dan melihat kelas-kelas apa saja yang memungkinkan untuk digunakan. Nah, di sini contohnya class.container. Jadi ini untuk responsive fixed with container. Nah, nanti akan dibahas tentang ini. Lalu ada container fluid. Jadi container fluid ini akan max width-nya itu akan full width, di set full width. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanan viewport kita. Nah, kurang lebih contoh penggunaan kontainernya seperti ini. Jadi di sini seperti biasa web yang kita bangun, lalu meta-meta yang tadi, meta yang UTF, viewport itu ditulis di head. Lalu kemudian di head juga ditambahkan link CSS Bootstrap-nya. Kemudian di sini beberapa script ditambahkan di bawahnya. Perhatikan urutan script yang ada di sini jangan sampai kebalik ya. Jadi pertama kali jQuery di sini, kemudian popper.min, lalu terakhir Bootstrap. Jadi urutannya di sini jangan sampai terbalik. Nah, best practice-nya script di sini bisa ditulis di body. Tepat sebelum body di sini ditutup, jadi di atas ini. Biasanya best practice-nya seperti itu.
Tapi untuk pembelajaran tidak masalah untuk saat ini, ditulis di sini saja, biar gabung sama yang style sheet-nya. Nah, penggunaannya kurang lebih seperti ini. Di body, kita membuat suatu div dengan kelas container. Nah, di sini mendefinisikan container tadi di sini. Jadi kita bikin suatu div dengan kelas container, lalu kemudian kontennya nanti berada di dalam sini. Nah, kalau ini container example, kelas sama dengan container. Nah, kalau ini container fluid. Nah, mungkin kita contohkan saja di Web3 School ya. Nah, di sini. Nah, di sini Web3 School kita bisa memilih tutorial di sini, banyak sekali tutorialnya. Di sini kita learn Bootstrap. Nah, di W3 School sendiri masih belum ada tutorial tentang Bootstrap 5. Di sini masih Bootstrap 3 dan 4. Kita pilih Bootstrap 4 di sini. Nah, di sini sebenarnya lengkap ya, tapi di sini pada minggu kali ini saya tidak akan membahas secara detail, tetapi secara umum-umumnya saja. Jadi bagi memang yang tertarik di dunia pembuatan web, nah itu mungkin bisa menggali skill lebih jauh dengan Bootstrap ini. Nah, di sini get started sebelumnya ya. Nah, kita menambahkan CDN di sini. Lalu kita contohkan membuat web dengan menggunakan Bootstrap. Nah, di sini contohnya dengan container example. Ini seperti yang ada di slide ya. Saya mengambil dari sini, mereferensi ke sini. Nah, bisa kita lihat, perhatikan. Ini tampilannya seperti ini. Kalau ingin di rotate, bisa dengan ini. Nah, perhatikan di sini. Jadi dengan kelas container itu diberi semacam jeda di sini. Jadi tidak. Nah, ini mungkin kita bandingkan saja. Kalau container fluid, ini akan seperti ini. Nah, jadi mulainya benar-benar dari paling kiri. Nah, kalau yang container, nah dia seperti ada jeda. Jadi ada max width-nya. Kalau misalkan kita berikan inline style di sini, misalkan background color sama dengan yellow, katakan. Yellow. Nah, jadi konten div di sini itu dibatasi dengan lebar tertentu, nanti akan dibahas. Nah, kalau misalkan yang container fluid, itu dibablasin aja dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini. Jadi, kita tinggal pilih saja mau yang container atau container fluid, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita masuk di container. Jadi, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, Bootstrap 4 butuh containing element untuk membungkus konten dari site kita. Bisa dengan menggunakan .container class dan juga container fluid. Nah, .container itu menggunakan fixed width di sini. Jadi perhatikan, jadi fixed width-nya di sini bergantung terhadap ukuran layarnya. Extra small, nah untuk extra small di sini dia width-nya itu di set 100%. Kalau yang kategori small yaitu lebih besar 576 pixel sampai sebelum sini ya, itu menggunakan 540 pixel untuk kontainernya. Begitu juga yang medium segini, large, dan juga extra large. Nah, perhatikan di sini ketika extra small 100%, bisa kita buktikan saja. Di sini kelas kontainer ya. Nah, ini 697. 697 itu berarti kategorinya di small di sini nih, berarti 540 pixel ini lebarnya. 540 pixel. Nah, kalau di sini kita kecilkan, nah kita kecilkan 576, ini 574 ya. Nah, di bawah, nah batasnya 576 tadi.
Nah, 575 di sini itu menggunakan width yang 100%. Nah, jadi mobile friendly gitu. Responsif. Nah, di sini dengan menggunakan fluid container dengan memberikan kelas container fluid. Nah, di sini by default kontainer yang ada diberikan padding left dan right-nya itu 15 pixel. Kemudian top dan bottom-nya tanpa padding. Nah, kita bisa mengatur padding-nya dengan kelas yang sudah didefinisikan juga di sini. Misalkan di sini PT3. Ini artinya P di sini adalah padding, T di sini top 3. Nah, PT3 ada keterangannya di. Nah, ini contoh-contohnya nih. Bisa dicoba. Nah, jadi ketika kita set PT3 nih, lihat ada paddingnya di sini. Mungkin bisa kita set PT4. Nah, seperti itu. Di sini juga ada beberapa contoh lainnya. Kita bisa menambahkan border dan juga color. Tetapi diingat, karena memang kita menggunakan Bootstrap, kita mengikuti cara penggunaan framework Bootstrap tersebut. Jadi memang border di sini, kelas border di sini telah disediakan oleh Bootstrap-nya. Jadi kita seperti tinggal menggunakan. Di sini juga ada BG dark untuk memberikan background dark. Kemudian text white untuk memberikan teks dengan warna putih. Di sini background primary. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini BG dark, ini BG primary. Seperti itu. Lalu di sini Bootstrap Grid Basic. Nah, untuk grid system yang digunakan oleh Bootstrap itu menggunakan Flexbox yang minggu lalu telah kita pelajari, di mana menggunakan sistem 12 column. Nah, jadi ketika kita membuat desain, perhatikan penggunaan 12 column ini. Nanti akan kita contohkan. Jadi the grid system ini, grid systemnya itu responsif ya. Jadi bisa fleksibel terhadap layar yang nantinya digunakan untuk mengakses web tersebut. Nah, di sini memiliki grid class. Ada call di sini. Nah, nanti akan dicontohkan ya. Ini call SM, small untuk small device, untuk medium device, untuk large device, dan extra large device. Menggunakan call di sini. Misalkan kita menggunakan kolom 3, jadi call 3 misalkan. Call SM misalkan 12. Call SM 12. MD misalkan call MD 6. LG misalkan call LG 4. Call XL misalkan call XL 4 juga. Nanti akan saya contohkan. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, jadi ketika kita menggunakan Bootstrap Grid, kita memiliki baris dan kolom. Nah, perhatikan kolom-kolom yang ada di sini itu berada di kelas row di sini. Jadi kelas kolom. Nah, ini contohnya yang simple. Row kolom-kolom di sini berada di baris row. Mungkin bisa langsung kita coba. Nah, ini contohnya tadi Bootstrap 4 grid system. Jadi di sini memiliki beberapa kolom. Kita menggunakan 12 kolom. Bisa kita set apakah suatu konten itu menggunakan satu kolom atau mungkin menggunakan 4 kolom. Atau mungkin di sini menggunakan 4 kolom, lalu yang konten selanjutnya menggunakan 8 kolom, atau bisa dibikin full 12 kolom. Nah, seperti itu. Bisa kita contohkan di sini. Nah, jadi di sini juga bisa untuk mendesain ya, mendesain tampilan
halaman web dengan lebih mudah pastinya. Nah, ketika kita setnya kolom saja di sini, dia maka akan memberikan lebar kolom yang sama rata. Jadi sama rata, perhatikan di sini lebar ini, dan ini itu sama rata. Kalau kita ingin yang ini lebih lebar ya, misalkan di sini menggunakan katakan menggunakan 6 atau 4 deh. Yang ini menggunakan 8 kolom. Nah, yang ini berarti sisanya berapa? 4 tambah 8 udah 12. Nah, berarti di sini akan turun ke bawah nih harusnya. Misalkan di sini kita taruh aja 2. Nah, dia bakal turun ke bawah. Kenapa? Karena jumlah kolom yang digunakan di satu row itu harus 12. Jadi paling nggak bisa kita bikin di sini 3, di sini 6 katakan, di sini 3. Jadi berarti kalau kita jumlahkan di sini 3 ditambah 6 ditambah 3 itu adalah 12. Nah, di sini masih aman. Kalau masih aman berarti nanti di sini masih berada di satu row. Nah, seperti ini. Bisa kita kontrol dari situ. Nah, di sini ketika 2 ditambah 6, 8 ditambah 3, 11, masih ada satu kolom di sini. Nah, kita juga bisa mengatur. Bisa set. Misalkan defaultnya call 3 ya. Defaultnya call 3. Defaultnya call aja. Nah, ini berarti dibagi rata nih nanti. Nah, kemudian bisa kita set call misalkan small itu 12. Call SM 12 di sini. Run. Nah, perhatikan ketika size layarnya itu kita set small, maka dia akan menggunakan 12. Nah, kalau yang ini extra small di sini. Jadi call aja itu dianggap mulai dari extra small. Jadi ketika layarnya small, dia akan menggunakan 12. Nah, ketika tidak didefinisikan, misalkan yang mediumnya tidak didefinisikan, maka dia menggunakan yang terakhir di sini, yaitu call SM 12 di sini. Kalau kita mendefinisikan call MD juga di sini, misalkan medium, untuk size medium adalah 4 katakan. Nah, jika kita tambahkan di sini, dia akan berubah. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini size small ya. Jadi call di sini extra small. Jadi kalau kita baiknya kita untuk extra small ini kita samakan aja call 12. Ketika kita menambahkan untuk size small dan mediumnya, jangan lupa yang ini mungkin bisa kita defaultkan. Misalkan defaultnya itu adalah untuk extra small. Jadi di awal memang tampilannya extra small. Misalkan di layar HP, ya udah full saja satu baris untuk satu bagian di sini. Tapi ketika layarnya semakin lebar, nah di sini medium size, dia akan membagi layar menjadi 3. Seperti itu. Bisa bermain-main dengan grid yang ada di sini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, saya di sini memperkenalkan saja tools Bootstrap di sini. Jadi materi minggu kali ini lebih ke pengenalan Bootstrap. Kita tidak membahas lebih jauh tentang Bootstrap. Karena nantinya setelah UTS kita akan mempelajari JavaScript. Kemudian di sini juga ada tentang typography, di mana Bootstrap elemen H1 sampai H6-nya keterangannya seperti ini, tampilannya seperti ini.
yaitu untuk H1-nya menggunakan 2,5 rem atau 40 pixel. Ini H2-nya seperti ini. Nah, kemudian Bootstrap juga memiliki display headings di sini. Ditandai dengan penggunaan kelas seperti ini, misalkan display 1, display 2, display 3, dan display 4. Jadi display headingsnya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa dicoba. Jadi ini dengan menggunakan display headings ini digunakan untuk seperti title ya. Jadi memang dibikin agar kontras dari konten-konten yang lain, agar pandangan kita tertuju dengan tampilan yang lebih besar ini. Di sini juga ada elemen small, tampilannya akan seperti ini. Dan beberapa elemen yang lain yang bisa kalian cobakan saja. Oke, typography. Nah, di sini Bootstrap 4 default settingnya itu font size-nya 16 pixel. Kemudian line height-nya itu 1,5. Nah, ini default font family-nya Helvetica New, Helvetica, Arial, Sans serif. Nah, seluruh elemen paragrafnya memiliki margin top 0, margin bottom 1 rem atau 16 pixel by default. Ini sekedar informasi saja. Nah, ini contoh yang tadi, H1, H6, kemudian ada display headings juga. Lalu tentang color-nya. Jadi untuk color di Bootstrap sudah didefinisikan juga ya di sini. Misalkan ada text mute, text primary. Nah, ini untuk text color ya. Jadi text color itu menggunakan kelas awalannya itu text. Kemudian jika ada lebih dari 2 kata menggunakan pemisah dash seperti ini. Text mute. Nah, text mute itu warnanya seperti ini sudah didefinisikan oleh Bootstrap-nya. Jadi kita tinggal menggunakan kelas yang telah ada. Nah, text primary warnanya seperti ini. Text success warnanya hijau. Ada text info. Ada text warning juga di sini. Warning di sini menggunakan warna kuning ya. Kemudian ada text danger, berbahaya, menggunakan warna merah. Ada text secondary menggunakan warna grey seperti ini. Lalu ada juga yang text white, text dark, dan text body. Nah, ini text white seperti ini. Nah, di sini ada beberapa penggunaan yang lain, misalkan untuk background color. Jadi untuk background color diawali dengan BG dash, BG primary, BG success, background info, background warning, danger, secondary, dark, dan yang background light. Jadi warna-warnanya telah didefinisikan di sini, ada yang primary, success, info, warning, danger, secondary, dark, dan light. Sama yang tadi juga. Nah, di sini ada tambahan untuk teks, ada yang mute. Seperti itu. Lalu juga bisa menggunakan Bootstrap table di sini. Nah, penggunaan Bootstrap table di sini dengan menggunakan class table, dot table. Nah, di sini ditutup saja terlebih dahulu. Nah, dengan class dot table di sini kita bisa alternatifnya bisa menggunakan dot table strip. Dot table strip ini akan membuat efek kayak seperti zebra strips ya. Nah, putih hitam seperti itu. Bisa juga ditambahkan
atau menggunakan dot table border. Jadi di sini menggunakan border. Lalu ada juga dot table hover. Nah, ini memberikan efek hover, yaitu mengarahkannya ketika kita mengarahkan ke konten, lihat warnanya berubah. Background color-nya berubah. Nah, kenapa kita bisa seperti ini? Jadi CSS-nya sudah didefinisikan oleh Bootstrap. Jadi sudah didefinisikan terhadap kelas-kelas tertentu. Nah, jadi contohnya efek seperti ini, Bootstrap memberikan ke kelas ini, table hover. Jadi kita tinggal menggunakan dot table hover ini. Lalu di sini table dark. Nah, di sini gabungan, jadi bisa digabung-gabung ya. Di sini ada table dark dengan table strip. Misalkan. Nah, perhatikan di sini penggunaan table-nya. Table dark, table strip. Nah, table-nya jangan lupa ditulis juga. Nah, perhatikan konten yang ada di sini berada di dalam kontainer dari Bootstrap. Di sini ada borderless, ada dengan menggunakan contextual class. Nah, ini bisa dicoba saja. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini basic ya. Lalu image. Ada image di sini. Nah, kita bisa membuat image misalkan dengan kelas rounded di sini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kelas circle. Rounded circle. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi membulat ya. Misalkan di sini 304 juga. Nah, jadi membulat dengan rounded circle. Ada juga dengan image thumbnail. Nah, di sini image thumbnail itu akan menambahkan efek border di gambarnya. Nah, di sini perhatikan ada border-bordernya di sini. Kemudian bisa juga untuk mengatur align dari image. Apakah float sebelah kiri ataupun kanan. Nah, jadi kalau layarnya mencukupi, maka dia akan bersebelahan, tetapi ketika tidak mencukupi, dia akan float. Nah, seperti itu. Seperti yang sebelumnya, materi minggu kelima. Kemudian bisa menggunakan, bisa memberikan gambar ini tampilannya di tengah. Nah, dengan cara kelas seperti ini. MX Auto di blok. Style misalkan width 50%. Nah, ini lebar dari kontennya. Nah, bisa juga menggunakan responsive image dengan kelas image fluid di sini. Nah, perhatikan di sini image-nya juga responsif. Ketika layar dikecilkan, nah, image-nya ikut mengecil. Bisa menggunakan image fluid di sini. Kalau misalkan kelasnya kita hapus, apa yang terjadi? Nah, maka akan overflow seperti ini. Nah, jadi ukuran image-nya tetap, sedangkan di layar kita akan muncul scroll seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, dengan menggunakan Bootstrap, kita bisa macam-macam sih. Mungkin jika hal-hal
mungkin ketika sebelumnya ada hal-hal yang belum terbayangkan. Nah, dengan mempelajari Bootstrap mungkin kita mendapatkan pengalaman baru gitu. Nah, lalu di sini ada Jumbotron. Jumbotron ini adalah istilah yang dibikin oleh Bootstrap sendiri. Yang dimana Jumbotron ini akan memberikan kotak warna grey yang memberikan extra attention untuk spesial konten atau informasi, spesial informasi atau spesial konten. Jadi bisa memberikan kelas Jumbotron di sini. Jadi kontras penggunaannya. Nah, di sini bisa menggunakan kelas Jumbotron, bisa juga menggunakan Jumbotron Fluid. Nah, perhatikan ketika menggunakan Jumbotron Fluid, jangan lupa Jumbotronnya juga ditulis. Karena memang, kenapa hal ini seperti itu? Karena memang ketika kita menggunakan suatu framework atau kerangka kerja, kita seolah-olah dibatasi dengan apa yang framework itu bisa lakukan. Nah, jadi memang kenapa seperti ini memang sudah ketentuan dari sananya. Seperti itu. Jadi kita lebih banyaknya harus membuka dokumentasinya. Nah, di sini getbootstrap.com. Nah, di sini ada dokumentasinya. Jadi ketika kita menggunakan suatu framework, dokumentasi di sini menjadi penting karena ini adalah semacam cara bagaimana menggunakan framework tersebut. Nah, di sini dalam hal ini Bootstrap adalah framework untuk bisa dibilang untuk CSS-nya. Jadi di sini Bootstrap juga menyediakan custom komponen, misalkan di sini ada album. Nah, ini contoh di sini bisa kita gunakan, bisa kita masukkan ke projectnya kita. Di sini contoh pricing. Misalkan ada navigation bar di sini, lalu ada tulisan pricing. Nah, lalu di sini ada card. Kemudian ada footer. Di dalam footer ada item-item lagi di sini. Ada link yang bisa kita arahkan ke konten lain. Nah, di sini bisa logo Bootstrap dan segala macamnya. Di sini ada banyak. Jadi yang benar-benar tertarik di dalam dunia web mungkin bisa memulai dengan Bootstrap ini, dengan framework Bootstrap. Karena nanti bakal ada framework lainnya, misalkan framework untuk JavaScript, yang dimana bisa lebih membantu lagi untuk membangun web yang lebih kompleks. Nah, di sini ada contoh sign in juga nih. Nah, di sini mungkin bisa diganti logo dari webnya kita. Nah, jadi di sini baru sekedar tampilan ya, belum benar-benar berfungsi. Nanti ketika kita belajar JavaScript, barulah kita bisa memfungsikan ini semua. Nah, kemudian di sini juga ada alert untuk memberikan efek alert di web, misalkan ketika kita submit sesuatu sukses, submit berhasil dimasukkan atau semacamnya. Ada juga warning, ada danger. Nah, di sini bisa dicoba saja. Nah, kemudian ada button di sini. Ya, kita lanjut saja materinya. Di sini ada Jumbotron yang tadi. Ada button. Nah, jadi button-button yang ada itu sudah didefinisikan seperti sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan kelas button di sini, lalu ingin menggunakan yang warna yang mana. Misalkan button primary, warnanya biru seperti ini, secondary seperti ini. Nah, dan juga lain-lainnya. Danger warna merah, info warna kuning. Nah, untuk penggunaan button itu nggak
nggak cuma elemen button saja yang bisa ditambahkan kelas ini, tapi juga elemen input dan juga elemen anchor di sini. Ini bisa diberikan efek button. Jadi tinggal ditambahkan saja kelasnya. Seperti itu. Lalu juga ada button group istilahnya, di mana button-button ini seolah-olah digrupkan. Jadi button yang ada kita bungkus lagi di luarnya dengan menggunakan kelas btn group. Seperti itu. Ada badge. Badge ini contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan ada banyak menu produk kita. Nah, mungkin kita bisa tambahkan badge. Kita berikan keterangan new. Atau mungkin berikan keterangan recommended. Dan lain-lain. Nah, jadi penggunaannya bisa sesuai dengan imajinasi kita sih. Jadi mungkin bisa dicoba saja item-item yang ada di sini. Nah, nanti ini akan men-trigger imajinasi kita. Jadi dengan ini kita bisa menggunakan ini untuk kondisi seperti ini. Bisa menggunakan itu untuk kondisi seperti itu. Lalu juga ada progress bar misalkan. Nah, progress bar ini bisa kita gunakan mungkin ketika kita mengupload sesuatu atau mendownload sesuatu di webnya kita. Nah, atau mungkin juga bisa menggunakan spinner di sini. Spinner. Jadi mungkin ini ketika halaman yang ingin kita buka di website kita sedang loading. Nah, bisa kita berikan efek seperti ini. Lalu ada juga cards di sini. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, card itu seperti ini. Jadi semacam box ya. Perhatikan di sini. Jadi suatu card itu disebut card itu semacam border box dengan padding dengan padding yang ada di sekitarnya. Lalu bisa ditambahkan konten apapun di dalamnya. Jadi bentuknya seperti kartu, istilahnya kita sebut sebagai card. Nah, seperti ini. Card pricing di sini. Nah, seperti kotak. Nah, lalu bisa kita tambahkan misalkan tulis keterangan free, ini pricing untuk free, pro, enterprise. Nah, jadi ini tinggal imajinasi kita saja inginnya seperti apa. Lalu navbar, navigation bar. Nah, di sini biasanya navigation bar itu untuk bagian teratas dari web kita ya. Misalkan logo web kita, lalu ada beberapa link atau mungkin kita menambahkan search box di sini untuk mencari sesuatu di web kita. Tapi tentu saja ini baru sekedar tampilannya, belum benar-benar bisa digunakan karena ketika menggunakannya butuh JavaScript agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Misalkan kita search sesuatu di sini, kita tekan button search, nah dia akan mencari sesuatu yang akan dicari. Nah, itu butuh bantuan dari JavaScript. Lalu ada juga di sini vertical navbar seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada form, bootstrap form. Form bisa dibikin dalam bentuk stack. Stack di sini berarti tertumpuk dari atas ke bawah, misalkan seperti ini. Bisa juga secara inline. Inline itu ya di dalam satu baris katakan. Misalkan contoh bagian login ya. Misalkan enter email, enter password. Nah, di sini checklist remember me atau enggak, di sini submit. Nah, cara penggunaannya bisa dicek saja. Nah, jadi di sini untuk form, perhatikan menggunakan form group di sini.
Jadi di dalam elemen form kita membuat form group. Nah, ini juga diberikan form group. Nah, di dalam form juga terdapat input yang bisa kita masukkan. Di sini ada input, ada text area, ada checkbox, ada radio, ada select. Nah, kita bisa juga memberikan label di sini. Kemudian text area seperti ini. Nah, jadi kontennya responsif ya. Kemudian ada juga checkbox. Checkboxnya juga bisa kita set disable misalkan. Ketika disable maka tidak bisa ditekan. Nah, ini yang option 3 ini disable. Nah, bagaimana cara mendisable-nya? Nah, perhatikan di sini. Ya, disable di sini default dari ini ya. Dari elemen input memiliki atribut disable. Nah, di sini disable. Kemudian bisa juga checkbox secara inline menggunakan ini form checks inline. Jadi sekali lagi saya tidak membahas secara detail. Jadi memang ini adalah pengenalan terhadap Bootstrap. Karena faktanya ketika kita ingin membangun suatu web, terutama dari awal, itu mungkin nggak semua orang punya seni dalam mendesain web. Nggak semua orang punya seni ketika nggak punya skill membuat JavaScript-nya. Maka nantinya akan banyak tools-tools yang membantu. Misalkan bagi yang skill desain webnya dengan CSS-nya katakan kurang, bisa dengan menggunakan Bootstrap seperti ini. Jadi selagi kebutuhan kita bisa terpenuhi, maka tools apa saja bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada Bootstrap Radio Button. Jadi untuk framework CSS tidak hanya Bootstrap, tetapi Bootstrap bisa dibilang sangat sering digunakan. Ada yang lain sebenarnya, bahkan W3 School sendiri memiliki CSS framework-nya juga. Nah, nanti akan kita lihat sedikit tentang W3 School CSS framework-nya. Lalu di sini ada input group, ada custom forms. Nah, di sini custom form kalau misalkan checkbox yang dari Bootstrap seperti ini, nah kalau default dari web adalah seperti ini. Nah, di sini yang default. Nah, di sini custom. Nah, perhatikan custom range-nya di sini. Slidernya lebih enak untuk dilihat. Nah, ini kalau default range seperti ini. Kemudian select menu, drop down ya. Menu drop down. Itu kalau defaultnya seperti ini, tapi dengan Bootstrap seperti ini. Jadi tampilannya sudah bagus. Jadi mungkin ketika kita familiar ya dengan Bootstrap, nah mungkin kita berkunjung ke suatu web dan melihat, oh kayaknya familiar nih. Nah itu mungkin misalkan kita lihat mirip dengan Bootstrap, bisa jadi web tersebut menggunakan Bootstrap juga, seperti itu. Nah di sini juga ada custom file upload misalkan. Nah juga toggle di sini. Semacam switch ya, on off. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bisa dicek saja. Kemudian di sini ada custom radio button. Nah, di sini menambahkan custom control label. Nah, di sini juga ada carousel. Apa itu carousel? Nah, carousel ini seperti slideshow ya, kalau kita perhatikan. Jadi slideshow seperti ini misalkan. Nah, tentunya Bootstrap ini juga tidak hanya pure HTML dan CSS saja, tetapi memang ada JavaScript di sini. Makanya bisa memberikan efek seperti ini. Nah,
seperti itu. Jadi kenapa Bootstrap saya perkenalkan? Karena memang ketika kita telah memiliki basic dari HTML, CSS, kita bisa dengan mandiri untuk mempelajari Bootstrap di sini. Jadi bisa dengan W3 School di sini atau dengan halaman resminya dari Bootstrap. Misalkan di sini getbootstrap.com. Build fast responsive site with Bootstrap. Tagline-nya seperti itu. Nah, di sini bisa download filenya. Nah, di sini download filenya, nanti filenya ini dimasukkan ke dalam project CSS-nya, project webnya kita, ataupun kita bisa menggunakan CDN, Content Delivery Network. Ada beberapa cara lain penggunaannya, tetapi di sini bisa diabaikan dulu. Nah, ketika menggunakan Content Delivery Network, kita bisa memasukkan link dan script di sini ke dalam projectnya kita. Seperti itu. Nah, kembali di sini tadi carousel ya. Carousel itu seperti slideshow. Nah, di sini ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Lalu di sini ada modal. Nah, di sini tadi navigation bar, form, carousel, lalu ada modal. Nah, modal ini istilah untuk seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai modal. Pop-up yang seperti ini kita sebut dengan istilah modal. Nah, jadi ini nanti bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhannya ingin seperti apa. Misalkan open modal, tampilannya misalkan di sini ada suatu data, kita ingin lihat detailnya. Nah, bisa kita lihat detailnya dengan menampilkannya secara modal seperti ini. Jadi tidak perlu misalkan ketika ditekan dia mengarahkan ke halaman baru, tidak perlu, bisa dengan cara menggunakan modal seperti ini. Kemudian ada istilah tooltip. Nah, tooltip di sini itu adalah efek ketika kita menghover ke suatu elemen, misalkan hover over me di sini. Nah, ketika kita hover ada tulisannya hooray. Jadi tooltip ini bisa membantu, misalkan ada button, ada suatu button, kita bisa mendapatkan keterangan ekstra dari sana, dari tooltip ini. Seperti itu. Kemudian ada pop over. Nah, di sini hampir sama seperti tooltip, tapi di sini seperti ditekan dulu. Toggle pop over seperti ini. Kemudian ada tools. Tools ini seperti alert box yang sebelumnya. Nah, ini bisa kita, ini tentunya dengan bantuan JavaScript ya, show tools. Nah, di sini juga ada icon. Jadi penggunaan icon di Bootstrap, di mana ketika kita menggunakan Bootstrap, memang ketentuan-ketentuan yang sudah ada itu memang harus kita lakukan agar bisa menggunakan Bootstrap. Nah, dari mana kita bisa tahu cara menggunakan Bootstrap? Dari dokumentasi yang ada di halaman resminya. Nah, seperti itu kira-kira untuk penggunaan Bootstrap. Nanti akan saya contohkan sedikit cara penggunaan Bootstrap. Bahkan dengan menggunakan Bootstrap, kita masih tetap bisa mendesain ulang ya. Jadi ketika kita menambahkan Bootstrap, kita ingin buttonnya atau Jumbotron di sini, warna backgroundnya itu ingin kita ubah. Nah, itu masih bisa. Itu fleksibel sekali dengan menggunakan Bootstrap ini. Jadi selama kita mengetahui basic HTML dan CSS, kita bisa bermain-main dan bisa ngapa-ngapain aja dengan Bootstrap ini.
modal, tooltip. Nah, di sini juga ada Bootstrap basic template. Nah, di sini basic template-nya mungkin bisa ke halaman resminya aja. Misalkan di sini contoh halaman dashboard. Nah, ini tinggal view page source-nya saja. Klik kanan view page source. Nah, kita bisa melihat codingannya lah. Codingannya seperti apa. Nah, ini sidebar di sini, ada logo, ada search box di sini, ada sign out, ada grafik. Nah, di sini di halaman resmi dari Bootstrap-nya, kita bisa ya mungkin menggunakan template yang ada di sini untuk web yang ingin kita bangun. Oke. Jadi selain Bootstrap, itu juga ada framework CSS lainnya. Contohnya website W3 School di sini itu memiliki yang dinamakan W3 CSS. Nah, di sini kurang lebih hampir sama penggunaannya dengan Bootstrap. Cuman mungkin cara penggunaannya agak sedikit berbeda seperti penggunaan kelas-kelasnya. Nah, di sini misalkan ada CSS color, warna colornya, lalu container, panel, nah, border, card, font. Nah, banyak yang ada di sini. Mungkin kita random saja quotes misalkan. Nah, quotes bisa menampilkan tampilan seperti ini. Caranya dengan menggunakan kelas seperti ini. Misalkan alert, kalau alert di W3 School seperti apa? Nah, tampilan alertnya seperti ini. Misalkan di sini danger dengan warna merah, merah terang ya, merah. Di sini dengan warna pink. Ada tabelnya juga di sini. Lalu ada list. Nah, list bisa dibuat seperti ini. Lalu di sini bisa ditambahkan icon silang seperti ini, misalkan untuk delete seperti itu. Penggunaan image juga lengkap. Jadi di sini konsepnya CSS dan segala macamnya sudah disediakan, kita tinggal menggunakan. Bagaimana cara menggunakan? Baca dokumentasinya. Jadi memang ketika kita membangun website ya, mungkin di tahun-tahun 2010 itu masih sederhana. Dengan HTML, CSS, JavaScript itu sudah cukup. Mungkin ya di tahun 2000, di awal-awal lah. Tapi makin ke sini makin dituntut untuk menghasilkan website yang menarik. Nah, kemudian makin ke sini makin banyak teknologi yang bisa digunakan. Tujuannya sama, yaitu untuk membantu kita mempercepat membuat website. Mempercepat membuat website sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Seperti itu. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan CSS framework di sini. Nah, misalkan di sini W3 CSS untuk input tampilannya bisa seperti ini, input form tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk top label, labelnya di atas. Di sini untuk label di bawah misalkan. Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan. Nanti di akhir akan saya contohkan sedikit penggunaan dari Bootstrap ya. Nah, di sini juga ada badge, misalkan ada notifikasi, ada 8 notifikasi yang masuk misalkan.
bisa menggunakan Beach seperti ini. Kemudian ada animation, bars, drop down. Nah, jadi saya rasa untuk satu pertemuan itu tidak mungkin kita bahas semua di sini. Jadi kalau misalkan ini ada mata kuliahnya, ini sepertinya Bootstrap itu satu mata kuliah tersendiri. Nah, tetapi di sini sifatnya lebih ke perkenalan bahwa ada yang dinamakan CSS framework. Salah satunya bisa menggunakan Bootstrap, bisa menggunakan W3 CSS. Seperti itu. Kemudian tidak hanya Bootstrap dan W3 CSS ya. Di sini ada alternatif lainnya. Bisa di browsing saja Bootstrap alternatif misalkan. Nah, di sini ada beberapa nama seperti Foundation by Zerd, ada Bulma, Skeleton, Pure CSS, Groundwork, Cardinal, Power to CSS, Mueller, Bootflat, dan juga Materialize. Nah, bahkan mungkin ada contoh-contoh lainnya yang belum dimention di web ini, hacker.io. Jadi banyak sih tools yang bisa ngebantu kita untuk ngedevelop aplikasi atau web dengan lebih cepat. Oke, kita coba praktekkan saja menggunakan Bootstrap misalkan. Perhatikan di sini saya sudah membuat folder minggu 7. Nah, di sini saya menambahkan file index.html. Lalu hal yang perlu kita lakukan, misalkan kita masuk ke getbootstrap.com. Nah, atau kita bisa W3 Schools ya. Tapi kalau saran saya biar up to date terbaru langsung saja ke website resminya, halaman resminya. Di sini ada quick start. Nah, sebelumnya pastikan terlebih dahulu kita membuat HTML 5-nya. Nah, ini defaultnya. Jadi memang length n dan charset UTF-8 itu sudah secara otomatis ditambahkan ketika kita menggunakan template seperti ini. Template dari Visual Studio Code. Lalu kemudian meta viewport, width, device width, initial scale 1 itu juga sudah ada. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memasukkan Bootstrap-nya. Nah, pada bagian Bootstrap terdapat CSS dan JavaScript. Nah, bagian CSS di sini bisa kita copy di sini. Nah, di sini kita memasukkan dengan cara Content Delivery Network ya, CDN, yaitu menggunakan style sheet dengan alamat dari alamat CSS Bootstrap-nya. Jadi di sini kita copy, nah ditambahkan di bagian bagian head. Nah, di sini agak panjang memang. Nah, di sini kita sudah menambahkan style sheet-nya. Lalu kemudian kita menambahkan JS-nya. Nah, menambahkan JS-nya itu ada dua cara. Di sini ada yang bundle, menambahkan dua script di sini, ada juga yang dipisah, di separate. Nah, ada 3. Nah, kita bisa menambahkan misalkan dengan 3 seperti contoh sebelumnya. Di mana ada jQuery, ada popper.js-nya di sini, popper.js, dan juga ada bootstrap min.js. Nah, ini kita copy saja di sini. Nah, lalu kita bisa menambahkannya di bawah style sheet di sini. Nah, di sini kita rapikan. Bisa di sini. Atau biasanya best practice-nya script JavaScript itu ditulisnya bukan di sini biasanya ya. Ini kita cut saja. Nah, biasanya di sini sesaat sebelum di akhir body. Biasanya ditambahkan di sini untuk script. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah menambahkan file-file yang dibutuhkan untuk menggunakan Bootstrap. Lalu hal yang kita lakukan adalah membuat div di sini. Kemudian membuat kelas sama dengan container. Nah, seperti itu. Lalu nanti kontennya bisa berada di sini, misalkan H1
eh, hello Bootstrap katakan. Nah, ini bisa kita coba, kita copy paste di sini, lalu kita pastekan di sini untuk melihat. Nah, perhatikan tampilannya di sini sudah mengikuti standarnya Bootstrap. Nah, perhatikan kalau misalkan style sheet di sini kita hilangkan, dan juga script di sini juga kita hilangkan. Nah, kita save, maka akan kembali ke tampilan awal, yaitu seperti ini. Nah, jadi ketika tampilannya sudah berubah ya, seperti yang tadi, ini kita balikin aja. Nah, ketika sudah berubah seperti ini artinya kita sudah berhasil menggunakan Bootstrap dengan cara CDN, Content Delivery Network, yaitu menggunakan script-script atau JS yang ada, script-script atau link yang ada di sini. Nah, di sini sebenarnya juga ada starter template-nya sih. Nah, boleh kalau kita ingin menggunakan starter template-nya juga bisa, tapi kurang lebih hampir sama ya. Nah, perhatikan di sini. Di starter template-nya juga untuk JavaScript-nya ya, ditulis di sesaat sebelum di akhir body. Nah, jadi begitu. Oke, mungkin selanjutnya kita ingin menambahkan. Nah, di sini perhatikan ada komponen-komponen yang bisa kita tambahkan. Mungkin di sini kita mau menambahkan navbar. Katakan kita ingin menambahkan navbar yang seperti apa? Misalkan di sini kita bisa melihat contohnya. Misalkan kita pilih saja yang paling atas misalkan. Nah, yang paling atas, tapi mungkin nanti, nah kita coba saja. Yang paling atas ya. Nah, contohnya yang ini, kita bisa copy. Nah, copy to clipboard di sini. Navnya ya, sudah kita copy, lalu kita paste, bisa di dalam kontainer maupun di luar kontainer, tapi sebaiknya di dalam kontainer saja. Ctrl V. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan navbar. Kita save. Kita perhatikan lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan navbar. Ya, menambahkan navbar di HTML kita. Misalkan kita ingin, wah ini pengen sampai dari sini sampai sini, berarti kita menggunakan kontainer yang fluid. Kita bisa menggunakan kontainer yang fluid di sini. Nah, kita cek lagi, nah ini sudah full. Nah, lalu mungkin kita ingin menambahkan Jumbotron. Jumbotron di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita copy juga nih. Contoh Jumbotron di sini bisa kita copy ke sini. Lalu Jumbotronnya mau ditulis di mana? Misalkan di bawah navbar. Ya udah, kita copy di sini. Kita save lagi. Ups, yang ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi perhatikan di sini ketika kita menambahkan Jumbotron, dia seolah-olah lihat bagian di sini sama di sini tidak dari awal sampai akhir ya, seolah-olah ada jedanya di sini. Nah, ini sepertinya efek dari Jumbotron. Sepertinya ketika kita membuat Jumbotron, ini kita masukkan di luar kontainer. Nah, di sini saya bisa menekan Alt Shift F. Misalkan di sini tidak rapi, bisa dirapikan secara otomatis dengan Alt Shift F. Nah, seperti ini. Jadi, untuk navbar juga sebenarnya bisa di luar kontainer. Coba kita tulis di luar kontainer ya. Navbarnya. Ups. Yang ini ya div-nya. Nah, ini perhatikan. Di body ada nav dan juga ada Jumbotron. Jadi kontainernya untuk sementara kita hapus dulu. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini seperti efek kontainer fluid ya. Nah, nanti
div container. Nah, ini bisa kita bikin seperti ini. Misalkan div, elemen div, lalu kelasnya apa? Kelasnya container, bisa langsung aja kelas container. Misalkan container fluid. Nah, kita tulis seperti ini, lalu kita enter. Nah, secara otomatis bisa seperti ini. Nah, jadi mungkin konten-konten nanti bisa ditulis di dalam sini. Nah, di sini kita telah menambahkan Jumbotron, misalkan hello world. Lalu, kalau misalkan kita ingin mengubah di sini, misalkan home, link, drop down, disable. Nah, ini berarti tinggal kita ubah saja konten di dalamnya. Nah, misalkan di sini perhatikan, kita lihat di sini ada unordered list. Kemudian ada list item di sini. List item ada home. Nah, perhatikan href-nya di sini bisa kita ubah. Misalkan home ke halaman yang mana, misalkan link di sini ingin ke halaman mana. Seperti itu. Kemudian mungkin kita ingin menambahkan carousel, katakan. Kita ingin menambahkan carousel. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga yang seperti ini, ada indikatornya. Lihat di sini. Di sini ada yang dengan menggunakan caption misalkan. Nah, mungkin kita ambil saja yang ini. Nah, panjang ya. Ini bisa kita copy di sini. Kita copy, setelah copy. Nah, ini biar tidak begitu panjang, bisa kita tutup seperti ini. Nah, navnya kita tutup. Lalu, nah di dalam kontainer ini baru mungkin bisa kita tambahkan carouselnya. Jadi tadi ada container fluid ya, lalu di sini carouselnya kita tambahkan, kita save. Atau perhatikan di sini misalkan belum rapi, bisa dengan menekan Ctrl F. Nah, ini akan di Alt Shift F. Jadi kalau di Visual Studio Code akan merapikannya. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini carouselnya gambarnya belum tampak karena memang source-nya belum ada gambarnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar dengan menggunakan website ini, Unsplash. Di sini merupakan referensi gambar-gambar yang kualitas tinggi, high resolution foto. Di sini free ya. Kita bisa menggunakan misalkan wallpaper, nature di sini. Nah, di sini kita pilih saja misalkan yang ini. Copy. Misalkan open image in new tab. Atau kita buka dulu gambarnya. Nah, ini kita bisa copy image address di sini. Copy image address, kita masukin ke sini address-nya. Nah, jadi image address-nya memang panjang sepertinya ya. Lalu ini kita close saja di sini, lalu kita pilih yang lain, misalkan gambar yang ini. Sama, copy image address. Atau mungkin bisa open image in new tab untuk melihat, oh segini. Ctrl C, kita simpan ke sini. Nah, di sini default dari template yang kita copy ada 3 ya. Jadi kalau mau nambahin ya tinggal di copy paste aja, misalkan yang bagian ini ya. Carousel itemnya di sini. Nah, ini sampai sini ya. Atau kita kecilkan di sini. Nah, benar sampai di sini. Ups. Nah, sampai di sini ya. Jadi untuk merapikan jangan lupa Alt Shift F. Jadi untuk carousel item ini bisa kita copy dari sini sampai sini, kita tambahkan di sini. Nah, ini mungkin jadi
default. Kita bisa cari gambar yang lain, misalkan white barangkali mengeluarkan gambar yang lebar, misalkan yang ini, katakan copy image address, kita masukin ke sini. Kemudian satu lagi, misalkan gambar yang ini, katakan copy image address. Nah, save. Lalu kita perhatikan, sudah ya. Nah, karuselnya tampil di sini. Nah, karuselnya tampil. Lalu mungkin kita mau menambahkan yang lain barangkali. Bisa tinggal digunakan saja dokumentasi yang ini untuk sebagai referensi. Nah, jadi di sini kan kita menggunakan, bisa dibilang CSS-nya itu dari Bootstrap ya. Nah, tapi di sini kita juga bisa menambahkan CSS yang kita punya. Misalkan link CSS ya. Misalkan namanya style.css. Jadi di sini saya membuat file baru style.css, katakan. Nah, di sini di HTML di sini ngelink ke sini ya, style.css. Nah, misalkan Jumbotron yang di sini, saya ingin backgroundnya ini warnanya custom. Jadi saya ingin warnanya sedikit berbeda. Mungkin kita bisa cek di color hunt seperti sebelumnya. Kita cek mungkin warna yang menarik bagi kita itu yang ini, katakan. Nah, ini warna dalam bentuk heksanya ya. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini, bisa kita override istilahnya, kita timpa stylenya. Jadi kalau sebelumnya itu, nah Jumbotron di sini ya, kelas Jumbotron. Nah, perhatikan di sini Jumbotron ya, kelas Jumbotron. Misalkan jadi tadi ya, kelas Jumbotron tadi misalkan background color-nya ingin kita ubah dengan warna yang tadi telah kita copy, yaitu warna yang ini. Nah, di sini kalau kita save, nah perhatikan di sini ketika kita refresh, nah warnanya berubah. Artinya dengan menggunakan Bootstrap, tampilan kita masih bisa kita ubah dengan cara menambahkan style kita sendiri. Jadi cara penggunaannya, kita ingin merubah yang mana, misalkan Jumbotron. Jadi kelas Jumbotron ini, katakan background color-nya kita ubah jadi seperti ini. Jadi di sini akan menimpa background color default dari Bootstrap. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di situ, yang perlu diperhatikan di sini ya, maksud saya, style sheet custom yang kita punya itu harus berada di bawah style sheet Bootstrap. Kalau kita berada di atas di sini, maka seolah-olah ini adalah CSS yang utama, kemudian yang di bawah ini yang menimpa yang di sini. Nah, dalam artian berarti yang kita tulis tadi yang seperti ini itu ketimpa dengan Bootstrap-nya. Jadi berpengaruh posisi peletakan CSS di sini. Jadi kalau kita ingin custom dengan stylenya kita ditulis di bawah style sheetnya Bootstrap. Nah, ini untuk merapikan, misalkan habis kita banyak comot dari sini ya, kita copy paste semacam itu, kadang kan bikin nggak rapi di sini. Bisa tekan Alt Shift F.
Nah, otomatis dia akan merapikan di sini. Nah, untuk konten-konten yang ada di dalamnya itu bisa tergantung imajinasi kita. Apakah di sini menunya ada menu kontak me, menu profile dan sebagainya. Di sini juga logo bisa diubah. Mungkin untuk sementara search yang ada di sini belum bisa digunakan karena memang belum aktif. Nah, di sini belum aktif. Seperti itu. Jadi cara penggunaannya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita ingin menimpa default dari Bootstrap, nah stylenya kita harus di bawahnya. Seperti itu. Oke, kemudian perhatikan di sini, misalkan kita, misalkan contohnya yang sebelumnya, bentar. Jumbotronnya misalkan kita hilangkan. Nah, lalu di kontainernya, nah di sini carouselnya juga kita hilangkan dulu atau kita cut dulu sementara. Jadi hasilnya akan kembali seperti ini, hanya ada navbar. Nah, misalkan di sini kita ingin memberikan seolah di sini ada sidebar. Lalu di sini konten. Nah, mungkin kita bisa membagi seolah-olah bagian di sini kita bagi dua. Di sini kita gunakan katakan 3 kolom. Di sini kita gunakan 9 kolom. Nah, itu caranya bagaimana? Jadi, pertama kali kita bikin kelas row. Kelas baris. Di dalam baris, kita bikin div lagi dengan kelas call. Nah, di sini perhatikan, ketika hanya call saja, ini berarti untuk ukuran call extra small. Jadi misalkan, anggap di sini kita tambahkan lagi div class call. Nah, di sini kolom yang kedua, ingat ya kita bagi 2 kolom. Kolom yang kedua itu adalah kontennya. Jadi konten carousel tadi kita taruh di sini, misalkan kita rapikan dulu. Nah, kolom yang di sini misalkan kosong dulu aja, nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kita jalankan, nah di sini kalau kita set call saja, berarti ini seolah-olah dibagi 2. Tapi kalau kita ingin set di sini 3 kolom, di sini 9 kolom misalkan. Nah, ketika di refresh tampilannya seperti ini. Atau mungkin di sini 2, di sini katakan 10. Jadi kita bisa mengatur bebas berapa. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahkan list. Nah, misalkan kita ingin menambahkan list seperti yang, nah ini di sini kita ambil contoh saja, misalkan di dashboard di sini. Kita ingin menambahkan yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa F12 ya. Bisa F12, lalu kita bisa inspect elemen di sini. Nah, yang ingin kita tambahkan adalah elemen yang ini. Nah, dia akan diarahkan. Elemen yang ini adalah yang ini. Nah, perhatikan di sini. Ini bisa kita turunin. Kita bisa copy ini. Jadi di sini ada div konten div-nya ini di dalamnya ya, di dalam yang ini sampai yang ini sepertinya. Ups. Kita refresh dulu. Ya, bagian yang ini ya. Yang kita keseluruhan yang di sini. Nah, itu adalah yang ini. Ini bisa kita klik kanan, copy elemen misalkan. Ini kalau kita misalkan kita cut ya, bisa juga sih. Copy elemen, kemudian kita pindahkan elemennya di sini. Nah, kita taruh di sini.
Nah, kalau misalkan kurang rapi, Alt Shift F. Dia akan ngerapiin, kemudian save. Lalu, nah, di sini kita dapatkan list itemnya. Jadi di sini mungkin warnanya bisa kita ubah lagi. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi ini adalah sekilas bagaimana cara menambahkan membagi row ini menjadi beberapa kolom. Bisa juga kalau misalkan di kanan kita bagi lagi. Misalkan di sini tadi 10 ya, yang tadi 2, mungkin di sini kita set 6, katakan 6. Kemudian di samping kanannya ada lagi nih, pokoknya jumlahnya harus 12 saja. Misalkan kolom berarti 6 tambah 2, 8, berarti sisa 4, masih bisa 4 di sini. Nah, di sini ada sisa 4. Nah, di sini bisa fleksibel. Di sini kan kalau kondisinya, nah ini kita tutup saja dulu karena terlalu panjang. Bisa ditutup seperti ini. Ups, ini row-nya, ini kolomnya. Nah, ini adalah kalau kondisi extra small. Mungkin untuk extra small kita set 12. Mungkin ya, ini contoh saja. 12 semua misalkan. Nah, jadi ketika dia MD, call misalkan ketika medium, barulah kita set di sini 2. Bisa kita copy saja. Di sini seperti tadi ya, 6. Nah, di sini 4. Nah, ketika kita save, nah, perhatikan ketika extra small, katakan extra small, nah, menunya itu akan full 12 kolom di sini. Lalu konten selanjutnya akan ke bawah. Nah, misalkan yang di sini belum ada, kita tambahkan Jumbotron saja yang seperti yang tadi. Atau kita coba menggunakan card di sini. Ini sudah tidak kita gunakan, kita tutup saja. Kita sebagai contoh, kita ambil saja yang ini. Lalu di dalam sini kita masukin cardnya. Kita save lagi. Image source-nya. Di sini butuh menambahkan image source. Bisa kita tambahkan yang ada saja. Di sini kita copy linknya. Kita tutup. Nah, di sini kita copy ke sini. Kemudian kita save, lalu kita perhatikan kembali. Nah, di sini card-nya ya. Nah, di sini memang card-nya tidak full. Kalau kita perhatikan, ya card-nya kita atur width-nya di sini. Kalau misalkan width-nya itu kita hapuskan, seharusnya full sekarang. Nah, lihat ya, card-nya jadi full. Nah, jadi di sini akan fleksibel. Misalkan ketika tadi, kalau call di sini artinya extra small. Extra small itu ya ketika layarnya sangat kecil. Extra small, nah sangat kecil itu berapa? Mungkin bisa dilihat di bagian layout di sini. Jadi kita menggunakan kontainer tadi ya. Nah, sebenarnya di sini ada variasinya juga, ada kontainer SM, tapi abaikan dulu. Nah, extra small itu kalau ukurannya lebih kecil dari 576 pixel. Kalau small segini, medium segini, large segini, extra large segini. Nah, jadi di sini Bootstrap menggunakan media query yang sebelumnya pernah kita pelajari di materi minggu sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan ketika extra small kita bikin kolomnya adalah 12 ya. Bagian ini 12, ini 12, ini 12. Jadi full dari kiri sampai kanan. Tapi ketika kita geser sampai ukurannya itu, nah sampai di sini alias medium, ini kita tutup, dia akan
sesuai sama yang ini tadi. Ketika medium ini 2 bagian, 2 kolom, di sini 6 kolom, di sini 4 kolom. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. 2 kolom, 6 kolom, 4 kolom. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk kuis ya. Untuk kuis di minggu ini, saya tidak akan menanyakan detail tentang bagaimana cara membuat sesuatu dengan Bootstrap. Yang ingin saya tanyakan secara umum saja. Nantinya apa yang dimaksud dengan Jumbotron, apa itu alert, button, badge, mungkin yang jarang ketemu spinner. Lalu tadi ada pagination ya, mungkin sepertinya ke skip. Pagination ini seperti membuat paging gitu. Contoh saja, misalkan anggap ada banyak data dan data tersebut ingin ditampilkan setiap 10 item. Jadi ketika halaman 1 tampilkan 10, kemudian pindah ke halaman 2, 10 item lagi, halaman 3, 10 item seterusnya. Di sini ada list group juga. Scroll spy. Nah, scroll spy ini menarik nih. Jadi dia bisa mengetahui posisi kita berada di mana nih. Jadi ketika kita scroll bisa tahu ini lagi di section 4. Nah, di sini lagi di section 3. Di sini lagi di section 2. Nah, di sini lagi di section 1. Media object. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ada hal-hal yang di sini mungkin saya menanyakan apa itu navbar, apa itu form ya, walaupun sudah tahu itu nanti akan menjadi bahan kuis yang di minggu ke-7 ini. Oke, sepertinya sekian materi minggu ke-7. UTS sudah keluar jadwalnya ya. Saya ucapkan sukses untuk UTS yang akan dijalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.